Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu wa walah amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Agus selaku moderator yang siang hari ini menemani saya, yang saya cintai seluruh siswa MTSNU TPS Kudus, utamanya kelas 9. Untuk materi pada siang hari ini kita akan melanjutkan materi falak kelas 9. Sebelum kita melanjutkan materi ke berikutnya, kita coba review materi yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang pengertian kalender, kemudian fungsi kalender. Tentunya siswa semua masih ingat ya. Kemudian ada pembagian jenis kalender yang sebelumnya kita lihat berdasarkan mudah atau tidaknya proses perhitungan. Pertemuan sebelumnya pembagian jenis kalender dilihat dari mudah atau tidaknya proses perhitungan ada dua. Yang pertama kalender aritmatik, kemudian yang kedua kalender astronomis. Kalender aritmatik bisa dianggap kalender yang dalam proses penghitungannya tidak melibatkan data-data benda langit, tidak mempertimbangkan pergerakan benda langit. Kita tidak butuh menghitung misalkan tulu syamsi, atau dalam kitab Syamsulillah juz 2 di kelas 8 tidak membutuhkan data khosoh, tidak membutuhkan data wasat, tidak membutuhkan data hisoh, dan lain-lain. Nah, intinya perhitungannya cukup simpel. Misal seperti kalender miladi. Misal hari ini tanggal 22 Agustus, kira-kira 10 hari lagi kita akan masuk tanggal bulan September. 10 hari lagi kita akan masuk bulan September. Itu tidak perlu adanya ru'yah ya. Tidak perlu adanya pengamatan bulan ataupun menghitung pergerakan benda langit, tidak perlu. Cukup kita pakai jari. Sekarang tanggal 22 Agustus, kemudian besok tanggal 23 Agustus, sampai nanti tanggal 31 Agustus. Setelah itu ya pasti tanggal 1 September. Itu aritmatik. Kemudian ada astronomis. Astronomis itu gampangannya kalender yang dalam proses penghitungannya melibatkan data-data astronomis, baik itu data matahari maupun bulan. Seperti halnya kalender hijriyah. Seperti setiap sekarang tanggal 3 Muharram 1442 Hijriyah. Maka nanti tanggal 29 Muharram tidak sepraktis setelah itu langsung tanggal 1 Safar. Harus ada proses yang namanya menghitung tinggi hilal, menghitung posisi hilal. Apakah itu terlihat atau tidak nanti di tanggal 29, itu yang nanti menentukan besoknya jatuh tanggal 1 Safar atau Muharram digenapkan menjadi 30 hari. Jadi ada pertimbangan aspek-aspek astronomis baik itu matahari maupun bulan. Nah, ini disebut dengan kalender astronomis. Kemudian pembagian kalender yang kedua ini berdasarkan sistem perhitungan. Dibagi menjadi 3. Yang pertama kalender matahari atau syamsiah, kemudian kalender bulan atau komariah, kemudian kalender yang memadukan antara matahari dan bulan atau komari syamsi. Jadi memang secara perhitungan itu kalender ada yang disebut aritmatik, ada yang astronomis. Aritmatik seolah-olah tidak melibatkan hal-hal terkait benda langit, sedangkan astronomis seolah-olah melibatkan hal-hal terkait pergerakan benda langit. Padahal secara sistemnya atau ruh hisapnya, semua jenis kalender itu pasti ada kaitannya dengan pergerakan benda langit. Maka di sini secara sistem perhitungan ada 3. Yang pertama kalender matahari, yang kedua kalender bulan, yang ketiga kalender perpaduan matahari dan bulan. Apa itu kalender matahari?
Nah, kalender matahari ini secara prinsip perhitungan itu menggunakan acuan perjalanan bumi saat berevolusi atau waktu rata-rata yang diperlukan bumi mengelilingi matahari. Dalam satu kali periode revolusi yaitu 365 hari, 5 jam, 48 menit, 45 detik atau 365,2421875 hari. Itu kalau bisa dilihat dalam kitab Syamsul Hilal juz 1 di halaman pertama. Lama ini disebut 1 tahun. Kelebihan kalender yang menggunakan sistem matahari ini yaitu kesesuaiannya dengan musim. Seperti halnya kalender miladi, kalender Jepang, kalender Hijri Samsi, maupun kalender Pranto Mongso. Misal kalender miladi untuk hari ini 22 Agustus. Nah, 22 Agustus ini tentunya mengisyaratkan bahwa sekarang masuk musim kemarau. Masuk musim kemarau, sedangkan di belahan bumi bagian selatan sekarang sudah akhir daripada musim dingin. Nah, ini bisa untuk menentukan musim. Maka kalender Pranto Mongso yang termasuk daripada jenis kalender matahari ini, permulaan tahun dimulai dari tanggal 22 Juni, yaitu ketika fenomena kemiringan matahari berada pada puncaknya, yaitu 23 derajat di sebelah utara, yaitu menandakan musim panas di belahan bumi bagian utara dan menunjukkan musim dingin di belahan bumi bagian selatan. Nanti Hijri Samsi juga sama, 24 September itu saat fenomena kemiringan matahari atau posisi matahari tepat berada di ekuator atau di rasi Libra. Nah, ini juga bisa untuk menentukan musim dan konsistensinya dalam penentuan musim, maka kalender matahari ini yang dianggap paling efektif. Sedangkan kalender yang kedua ini kalender bulan atau disebut Komariah atau lunar kalender. Kalender yang secara prinsip perhitungannya ini menggunakan acuan perjalanan bulan saat berevolusi atau waktu rata-rata yang diperlukan bulan mengelilingi bumi dalam satu siklus sinodis, yaitu 29 hari, 12 jam, 44 menit, 3 detik. Lama ini disebut 1 bulan, sehingga 1 tahun terdiri dari 12 kali siklus sinodis bulan, yaitu 354 hari, 8 jam, 48 menit, 36 detik. Contohnya kalender jenis bulan ini atau kategori lunar kalender, yaitu kalender Hijriyah. Kalender Jawa Islam ini termasuk jenis kalender bulan. Nah, kok terkadang 1 bulan 30 hari, kadang 29 hari. Nah, itu kita bisa lihat dari siklus sinodis yang 29 hari, 12 jam. Maka nggak mungkin 1 bulan itu kok 29 hari, 12 jam. Maka 12 jam kelebihan 12 jam ini dalam waktu 2 bulan akan terakumulasi menjadi 24 jam atau sama dengan 1 hari. Maka implikasinya ada 1 bulan yang jumlahnya 29 hari, ada 1 bulan yang jumlahnya 30 hari. Masih ada kelebihan 44 menit 3 detik, maka 44 menit 3 detik ini dalam waktu 30 tahun maka akan terakumulasi menjadi 44 menit 3 detik ini dalam 1 tahun maka akan menjadi 8 jam 48 menit 36 detik. Maka 1 tahun terdiri dari 354 hari, 8 jam 44 menit 36 detik. Adapun kelebihan 8 jam 48 menit 36 detik ini dalam waktu 30 tahun maka akan menjadi 264 jam. Itu setara dengan 11 hari. Maka nanti dalam 1 tahun kalender Komariah ini ada yang terdiri 354 hari, ada yang 355 hari. Ya. Maka nanti dalam siklus 30 tahun tadi ada 11 tahun yang disebut tahun panjang atau tahun kabisat, di mana jumlah hari dalam 1 tahunnya 355 hari, sedangkan ada 19 tahun disebut tahun basitoh atau tahun pendek, di mana jumlah hari dalam 1 tahunnya 354 hari. Ini kalender bulan
atau disebut dengan almanak komariah atau lunar kalender. Nah, ini yang ketiga adalah kalender perpaduan antara matahari dan bulan atau komari syamsi, atau juga disebut dengan lunisolar kalender. Jadi kalender ini cukup unik karena memadukan antara aturan sebagaimana kalender matahari dalam penentuan tahun, yaitu acuannya adalah siklus tropis matahari, sedangkan pergantian panjang satu bulannya mengacu berdasarkan siklus sinodis bulan. Contoh kalender Cina. Contoh kalender Cina ini acuan tahunnya menggunakan acuan tahun Masehi, yaitu kira-kira selisih dengan tahun Masehi itu 551 tahun ya, 551 tahun. Sehingga kalau saat ini itu tahun 2020 ya, 2020 maka tinggal ditambah 551, sehingga saat ini adalah tahun Cinanya 2571. Nah, tetapi untuk penentuan bulannya, awal bulannya harus melihat fenomena konjungsi atau ijtima antara matahari dan bulan ya. Istimaknya terjadi pada hari apa, maka saat itu disebut dengan bulan baru atau new moon untuk menentukan tanggal 1 dalam setiap bulan dalam penanggalan Cina. Nah, jadi penentuan tahunnya ini menurut aturan kalender matahari ya, sedangkan untuk penentuan awal bulannya itu menggunakan acuan siklus sinodis bulan, yaitu tadi sekitar 29 hari 12 jam 44 menit 3 detik ya. Kalau dibuat mudah, satu bulannya itu hampir seringnya adalah 29 hari. Nah, juga kalender Yahudi juga hampir mirip dengan kalender Cina. Ini termasuk jenisnya kalender perpaduan matahari dan bulan atau lunisolar. Nah, kita mengetahui jenis kalender ini penting kiranya untuk nanti selanjutnya kita membahas tentang kalender miladi atau kalender Masehi ya, sebab kita bisa mengklasifikasikan beragam kalender yang sudah kita pelajari dari kelas 7. Ada peran Romongso, ada Hijri Samsi, ada Jawa Islam, ada Hijri Urfi, dan di kelas 8 kita sudah membahas tentang hisab takribi untuk hijriyahnya. Sedangkan kelas 9 ini kita membahas miladi, maka kita bisa mengklasifikasikan mana kalender yang sudah kita pelajari itu apakah termasuk kalender matahari atau kalender bulan atau kalender perpaduan matahari dan bulan ya, ini saya kira penting untuk kita mengawali pertemuan falak di kelas 9 ini, untuk nanti setelah ini kita akan memulai acara intinya, yaitu kita membahas tentang kalender miladi yang tujuan utamanya nanti kita bisa menyusun kalender miladi selama 1 tahun. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Monggo Pak Gus. Terima kasih